Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mendesain plat beton bertulang ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu komponen struktur pada bangunan bertingkat adalah plat lantai, plat atap juga termasuk. Nah, bagaimana cara mendesainnya? Kita akan membahasnya di video kali ini. Kita akan menggunakan referensi SNI 2847 tahun 2019. Nah, video ini nanti akan saya bagi menjadi dua bagian atau dua part. Part pertama kita akan membahas tentang plat satu arah. Kemudian di part kedua nanti kita akan membahas tentang plat dua arah. Oke, langsung saja kita mulai sekarang. Oke, yang pertama kita akan mengenali tentang si plat ini sendiri. Fungsi dari plat adalah untuk satu, dia menyediakan suatu permukaan horizontal yang rata pada bangunan. Kemudian dia menahan dan meneruskan beban ke balok atau sistem pendukung. Jadi urutannya ketika lantai kita ini diberi beban, maka yang menerima beban pertama kali ini adalah si plat. Kemudian dari plat ini akan meneruskan ke balok yang ada di sekitarnya jika dia menggunakan sistem balok ya. Kalau tidak, dia akan langsung diteruskan kepada kolom ya. Nanti dari kolom kemudian diteruskan ke pondasi, kemudian dari pondasi beban tersebut akan diteruskan ke tanah dasar. Kemudian selanjutnya fungsi dari plat adalah untuk menyatukan sistem kerja portal-portal. Jadi bangunan kita ini kan terdiri dari banyak portal ya. Portal ini maksudnya kolom sama balok yang bekerja sebagai frame. Nah, plat di sini dia akan menyatukan portal-portal tersebut. Kemudian selanjutnya, umumnya balok dan plat ini dicor secara bersamaan sehingga menghasilkan satu struktur yang monolit. Kemudian yang kelima, ketebalan dari plat umumnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran bentangannya. Jadi ukuran plat ini pipih gitu ya. Tebalannya lebih kecil bila kita bandingkan dengan panjang bentangnya dia. Dalam merencanakan plat, ketika kita mendesain sebuah plat, maka kita perlu memperhitungkan dua macam beban, yaitu dead load atau beban mati dan juga lift load atau beban hidup ya. Dead load ini sendiri adalah beban yang sifatnya konstan atau tetap. Kemudian yang lift load ini adalah beban yang diakibatkan oleh fungsi ruang ya. Kalau saya ambilkan dari SNI 1727, definisi dari dead load itu seperti ini. Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi, dan lain-lain. Ya, ini contoh untuk baja 7.850 kg per meter kubik, kemudian untuk beton bertulang 2.400 kg per meter kubik, dan selanjutnya. Kemudian komponen gedung yang lainnya yang terhitung sebagai dead load adalah spesi dari semen per cm tebal. Ini saya ambilkan dari PPURG 1987 ya. Dinding, kemudian penutup atap benteng, penutup lantai ubin per cm tebal, dan lain-lain ya. Ini hanya beberapa contoh yang saya tampilkan. Kemudian yang dimaksud dengan lift load, kalau menurut SNI yang sama, SNI 1727, beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Ini saya ambilkan dari SNI 1727 2013. Misalkan untuk sistem lantai ruang kelas itu bebannya adalah 50 PSF atau 2,4 kN per meter persegi. Jadi bermacam-macam fungsi bangunan, maka akan memiliki beban hidup yang berbeda-beda pula. Nah, contoh untuk ruang kelas, kita ambil sebesar 1,92 kN per meter persegi. Kemudian untuk yang lain bisa kita lihat lagi di tabel ini. Nah, untuk kombinasi pembebanan sendiri, kita mengambil kombinasi pembebanan ultimate karena untuk merencanakan plat kita hanya didasarkan pada beban hidup dan beban mati, maka kita ambil kombinasi nomor 2 ini atau combo 2 dari SNI yang menginputkan beban mati dead load dan juga beban hidup lift load. Ini contoh, hitunglah beban ultimate sebuah lantai ruang kelas jika ditentukan beberapa kriteria sebagai berikut. Tebal platnya misalkan 12 cm, kemudian tebal pasangan semen untuk keramik itu 2 cm, penutup lantai menggunakan keramik tebal 1 cm. Kemudian terdapat plafon plus rangka. Nah, maka nanti kita ngitungnya seperti ini. Berat sendiri plat itu kan diakibatkan oleh
ketebalan plat kita kalikan dengan berat volumenya dia. Karena dia 2400 dikalikan 0,12 maka kita dapatkan 288 kg per meter persegi. Ini adalah berat sendiri daripada si plat. Kemudian berat dari adukan semen 2 cm, tadi kan per 1 cm-nya itu 21 kg. Maka berat totalnya menjadi 42 kg per meter persegi. Kemudian berat keramik seperti ini dan seterusnya. Maka untuk dead load kita dapatkan 372 kg per meter persegi. Atau kalau kita ubah ke kilonewton, dia menjadi 3,65 kilonewton per meter persegi. Nah, kemudian karena dia akan difungsikan sebagai ruang kelas, menurut SNI 1727, ruang kelas itu beban hidupnya 1,92 kilonewton per meter persegi. Ya. Jadi kita ambil segini. Kemudian kita hitung kombinasi ultimate-nya. Dengan menggunakan kombinasi ini, maka kita dapatkan Q ultimate-nya 11,48 kN per meter persegi. Kemudian tentang load distribution atau bagaimana pendistribusian beban pada plat ya. Jika kita memiliki sebuah plat dengan dimensi seperti ini, L1 dan L2, di mana L1 dan L2 ini ukurannya sama, nanti distribusi bebannya itu akan merata di keempat sisinya ya. Ada balok AB, balok BD, balok DC, dan balok CA. Ini akan menerima beban sebesar segitiga ini ya. Karena L1 dan L2 ini sama panjang sehingga pendistribusiannya adalah sama rata. Kalau bentuknya nanti seperti ini, antara L1 dan L2 ini berbeda panjangnya, di mana L2 ini lebih panjang, maka nanti akan ada dua macam bentuk pendistribusian ya. Ada yang berbentuk segitiga untuk balok bentang pendek, kemudian ada pendistribusian berbentuk trapesium untuk balok bentang panjang seperti ini ya. Kalau kita gambarkan, kita pisahkan, dia akan berbentuk seperti ini. Ini berlaku untuk jika L2 dibagi L1 ini masih kurang daripada 2, artinya tidak terlalu jauh perbedaan antara L2 dan L1. Kemudian load distribution tipe yang ketiga ini adalah yang berbentuk persegi panjang juga dengan L1 dan L2, di mana L2-nya ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang contoh yang sebelumnya. Jika kita hitung rasionya antara L2 dan L1, maka di sini nanti kita dapatkan perbandingannya lebih daripada 2. Nah, kalau sudah kita dapatkan rasionya yang seperti ini, maka pendistribusiannya akan lebih cenderung mendekati bentuk persegi panjang seperti ini. Jadi, distribusi bebannya akan ke arah bentang pendeknya atau ke balok yang bentang panjang seperti ini. Jadi separuh ke kiri dan separuh ke kanan. Nah, plat dibagi menjadi dua sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Kita akan bagi di video kali ini, kita akan fokus untuk plat satu arah saja ya di sini. Nah, plat satu arah ini secara definisi bisa kita lihat seperti ini. Plat satu arah ini hanya ditumpu pada dua sisi. Kalau kita lihat di gambar, tumpuannya hanya ada di sisi kiri dan ada di sisi kanan. Sedangkan di sisi atas dan bawah ini tidak ada tumpuannya. Sehingga kalau plat hanya ditumpu seperti ini, kita kategorikan dia sebagai plat satu arah ya. Kemudian yang kedua, dia ditumpu di 4 arah, tetapi perbandingan antara bentang panjang dengan bentang pendek, LY per LX ini jauh lebih besar daripada 2 atau lebih besar daripada 2 ya. Sehingga kita kategorikan sebagai plat satu arah. Nah, bentuk lendutannya nanti akan seperti ini. Lendutannya hanya akan ada di arah bentang pendek ya. Bentang pendek atau ke arah tumpuannya. Nah, di sini karena tumpuannya di kanan dan kiri dan kanan, maka dia akan melendutnya seperti ini. Nah, karena bentuk lendutannya seperti ini, maka kita perlu untuk menyediakan besi tulangan di arah ini ya, di arah di mana dia mengalami lendutan. Kalau plat dua arah, dia ditopang oleh 4 buah balok di keempat sisinya seperti ini. Dan perbandingan rasio antara LY per LX itu kurang daripada 2 ya, lebih kecil daripada 2. Kalau kita perhatikan di sini bentuk lendutannya akan seperti ini. Akan ada lendutan di kedua arah seperti ini ya. Sehingga kita perlu menyediakan tulangan di kedua arah ini nantinya. Nah, bagaimana cara menentukan ketebalan minimum plat satu arah? Ini saya ambilkan dari SNI 2847 2019. Nanti kita akan diberikan kisi-kisi seperti ini ya. Kalau kondisi kita itu, kondisi plat kita adalah tertumpu sederhana, maka kita gunakan L dibagi dengan 20. L di sini adalah panjang bentangnya ya. Kita bagi dengan 20.
Kalau satu ujung menerus, maka panjang bentangnya kita bagi dengan 24. Kalau kedua ujung menerus, maka panjang bentangnya kita bagi dengan 28. Kalau dia cantilever, maka kita bagi dengan 10. Tapi dengan catatan di sini, angka ini hanya berlaku untuk beton normal dan FY 420 MPa. Untuk kasus lain, kita harus merujuk ke pasal ini dan pasal ini ya. Ini di pasal 73111, jika FY lebih dari 400 maka kita harus kalikan dia dengan rumus yang ini. Kemudian batas lanjutan plat ini juga diatur di SNI pada pasal 24 seperti ini. Batas lanjutannya adalah tergantung dengan kondisi yang sedang kita hadapi ya. Misalkan untuk lantai dengan kondisi seperti ini, maka batas lanjutannya adalah L 180, artinya panjang bentangnya dibagi dengan 180. Nanti untuk kasus yang lain kita bisa cocokkan kondisinya seperti apa, yang cocok dengan kondisi plat lantai kita, kemudian kita ambil batas lanjutannya seperti ini. Kemudian ini adalah ketebalan selimut untuk plat. Kita lihat di sini untuk plat dia dibagi menjadi dua. Di sini jika platnya ini terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, maka ketebalan selimutnya kita ambil sebesar 25 mm. Kalau platnya ini tidak terpapar oleh cuaca dan tidak kontak dengan tanah, maka kita bisa mengambil tebal selimutnya 20. Tebal selimut beton itu apa? Kita bisa lihat di gambar ini ya. Jadi selimut beton itu adalah tebal betonnya ini dari serat terluar sampai ke tulangan terdekat ya, seperti ini. Jadi tebal covernya. Kemudian di SNI juga diatur tentang tulangan minimum pada plat. Di sini jika kita menggunakan mutu tulangan yang mutunya di bawah 420 MPa, maka rasio atau luasan tulangan minimumnya adalah 0,002 dikalikan dengan A gross. A gross ini artinya luasan daripada plat kita. Misalkan kita punya penampang plat seperti ini dengan ketebalan H, kemudian lebar satu piasnya ini biasanya kita ambil sebesar 1 meter atau 1000 mm ya. Sehingga A grossnya adalah B dikalikan dengan H. Nah nanti AS minimumnya adalah 0,002 dikalikan dengan B kali H ini. Sehingga kita akan mendapatkan AS minimumnya. Nah, selain dikontrol dari sisi luasan tulang minimum, SNI juga mengatur tentang jarak spasi maksimum untuk tulangan yang digunakan dalam plat ya. Di sini S untuk tulangan ulir harus kurang dari 3H, jadi 3 kali tebal platnya ini, dan 450 mm. Untuk menghitung momen ultimate plat dengan menggunakan pendekatan ini ada di SNI pasal 6 diatur. Kita bisa menggunakan ini apabila syarat A sampai E ini terpenuhi. Coba kita lihat. Syarat A, komponen struktur adalah prismatis. Kemudian beban terdistribusi merata. Kemudian beban hidup tak terfaktor tidak melebihi 3 kali beban mati tak terfaktor. Artinya L-nya ini tidak boleh melebihi 3 kalinya beban mati ya. Kemudian terdapat 2 bentang atau lebih. Dia artinya platnya adalah plat satu ujung menerus. Kemudian panjang bentang terbesar terhadap panjang bentang terpendek dari 2 bentang yang bersebelahan tidak lebih dari 20%. Jika persyaratan tadi sudah terpenuhi, kita bisa mengambil momen pendekatan yang ada di tabel ini. Misalkan kita ingin menghitung momen positif dan lokasinya ada di bentang ujung, maka kita mengambil nilai antara dua ini. 1/14 QU atau WU ln kuadrat. WU adalah beban ultimate-nya, kemudian ln adalah panjang bentangnya, kemudian 14 ini adalah koefisiennya ya. Untuk momen negatif juga seperti itu, kita tinggal ngambil dari tabel ini. Jika kita gambarkan ilustrasinya dari tabel ini, kita buat ilustrasinya maka akan berbentuk seperti ini. Kalau plat kita ini hanya ada 2 bentang seperti ini dan di sini adalah dia berhentinya di balok, maka momen negatif untuk sisi ini adalah 1/24 QL kuadrat atau WU dikalikan LN kuadrat. Untuk momen negatif yang ada di sisi sini, maka kita hitung sebesar minus 1/9 dikalikan dengan WU dikalikan ln kuadrat. Kemudian untuk kasus yang lain kita bisa lihat seperti ini. Nah, pada umumnya ketika kita mendesain plat, misalkan kita punya plat dengan ukuran seperti ini, ukuran tertentu, dalam mendesain tulangannya nanti kita akan ngambil satu pias. Jadi pada dasarnya yang kita desain itu hanya ukuran plat dengan lebar 1 dikalikan dengan panjang tertentu ya.
Itu yang kita desain. Nanti hasil desain ini kita terapkan di 1 meter sebelahnya, 1 meter sebelahnya, 1 meter sebelahnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendesain tulangan lentur untuk plat satu arah berikut ini ya. Di sini kita diberikan informasi bahwa ketebalan plat ini diasumsikan 12 cm. Kemudian kita diminta memeriksa apakah dengan ketebalan sekian ini sudah memenuhi persyaratan SNI 2847 2019 ya. Kemudian mutu beton yang direncanakan adalah 25 MPa, sedangkan untuk FY-nya adalah 400 MPa. Ukuran platnya seperti ini, LX-nya 2 meter dan LY-nya 5 meter, sehingga kalau kita hitung rasionya antara LY dibagi dengan LX ini 2,5, sehingga itu bisa kita anggap sebagai plat satu arah. Nah, bagaimana kita mendesainnya? Kita awali dengan perhitungan beban mati dan beban hidupnya dulu ya. Kita gunakan saja apa yang sudah kita hitung sebelumnya, sehingga kita dapatkan QU-nya sebesar 11,48 kN per meter persegi. Ini adalah nilai QU yang akan kita gunakan. Kemudian kita cek sekarang ketebalan platnya. Karena dia adalah satu ujung menerus, maka kita gunakan yang kedua ini, L dibagi dengan 24. Dengan L di sini adalah panjang bentangnya, tadi 2 meter. Maka 2 meter dibagi dengan 24, kita dapatkan 83 mm. Ketebalan plat yang digunakan adalah 120, sehingga sudah memenuhi persyaratan minimum. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung momen negatif dan momen positif. Karena plat kita adalah tipe yang ini, maka kita akan menggunakan koefisien-koefisien ini. Untuk momen negatif ada 2, 1/24 dan 1/9. Sedangkan untuk momen positif kita pakai 1/14. Nah, dari dua ini kita pilih salah satu yang dominan atau yang menghasilkan momen paling besar, yakni yang 1/9 QU dikalikan dengan L kuadrat. Sedangkan yang momen positif kita pakai yang 1/14. Nah, jika kita hitung momen ultimate-nya, untuk momen negatif atau di daerah tumpuan, kita dapatkan nilai minus 0,51 kN. Kemudian untuk momen positifnya di daerah tengah atau daerah lapangan, kita dapatkan 3,28 kN. Nah, sekarang kita akan menggunakan momen ultimate negatif ini untuk mendesain tulangan di tumpuan ya. Kita akan menggunakan besi tulangan diameter 10, sehingga untuk luasan satu buah besi tulangan kita dapatkan luasannya 78,54 mm persegi. Nah, untuk mendesain ada baiknya kita menguraikan gaya-gayanya seperti ini, atau kita gambarkan distribusi tegangan dan distribusi regangannya. Ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan desain ya. Contoh seperti ini. Ini saya asumsikan bentuknya seperti balok ya platnya. Jadi ini memiliki ketebalan sebesar H, kemudian nanti tulangannya akan diletakkan di sini. Kemudian tinggi efektifnya adalah D. D ini dihitung dari serat desak sampai ke tengah tulangan tarik. Sehingga rumusnya nanti dari H kita kurangi dengan selimut betonnya, kemudian kita kurangi dengan setengah diameter tulangan yang kita gunakan. Sehingga kita dapatkan tinggi efektifnya adalah 95 mm. Kemudian di sini gambar distribusi tegangannya seperti ini. Daerah atas ini akan mengalami regangan tarik, kemudian yang daerah bawah akan mengalami regangan desak ya. Kemudian distribusi tegangannya di sini akan ada gaya tarik TS, kemudian di sini akan muncul gaya desak CC ya. Jadi arah TS sama CC ini arahnya berlawanan karena ini tarik, kemudian yang ini adalah desak. Nah, jarak dari T sampai ke C, dari pusat T sampai ke C ini adalah lengan momen, atau kita berikan notasi Z di sini ya. Kita tahu bahwa momen itu adalah gaya dikali lengan, sehingga momen bisa dihasilkan oleh CC, bisa dihasilkan oleh TS. Bagaimana caranya? Ya tinggal dikalikan dengan lengannya aja ya. Jadi momen nominal bisa dibentuk dari CC dikalikan dengan Z, bisa juga dibentuk dari TS dikalikan dengan Z. Nilainya ini akan sama untuk mencapai prinsip keseimbangan ya. CC itu sendiri bisa dihitung dengan 0,85 kali F aksen C kali A kali B, sedangkan TS bisa dihitung dengan AS dikalikan dengan FY. Untuk mencapai prinsip keseimbangan, sigma horizontal dari distribusi tegangan gaya-gaya ini harus sama dengan 0. Artinya TS dikurangi dengan CC akan sama dengan 0, atau nilai TS dengan CC ini sama besar. Nah, sekarang kita akan mulai mendesainnya. Nah, di sini MN kita akan uraikan seperti ini. CC dikalikan dengan Z sama dengan MU dibagi dengan P. CC sendiri adalah 0,85 kalikan F aksen C dikalikan A dikalikan dengan B. Kemudian dikalikan dengan Z. Z adalah D min A per 2 lengan momennya, kemudian sama dengan nilai MU dibagikan dengan P. Kita masukin nilai-nilainya. A kita belum punya, sehingga kita tuliskan aja A. Kemudian satu lebar piasnya adalah 1000 mm.
Kemudian tinggi efektifnya tadi adalah 95, dikurangi dengan A, kita belum tahu nilainya, tuliskan saja. Kemudian MU-nya adalah 5,1 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 0,9. Kenapa dikalikan 10 pangkat 6? Karena 5,1 tadi satuannya adalah kilonewton meter, kita rubah ke newton milimeter ya. Sehingga nanti ini akan menghasilkan persamaan kuadrat. Dan persamaan ini nanti kita akan mendapatkan nilai A sama dengan 2,85 mm. Jadi nilai A ini adalah blok tekan, kalau tadi kita gambarkan di grafiknya, grafik tegangannya seperti ini. Ini adalah TS, kemudian di sini nanti ada CC yang bekerja, CC. Nah, A itu adalah tebal dari blok tekannya ini. Nanti lengan momennya adalah bekerja dari sini sampai ke tengah sini. Ini adalah lengan momen Z atau D min A per 2. Nah, sekarang kita hitung sigma horizontalnya sama dengan 0. Maka nanti TS sama dengan CC. TS adalah AS dikalikan dengan FY, dengan CC adalah 0,85 kali F aksen C kali A kalikan dengan B. Kita di sini belum memiliki nilai AS. Ini nilai AS adalah nilai yang kita cari, maka kita sisakan AS di sebelah kanan. Sehingga luasan tulangan yang kita perlukan adalah 151,4 mm persegi. Ini adalah luasan yang kita perlukan. Kita masih perlu cek luasan ini terhadap kebutuhan minimumnya. Nah, sekarang kita cek kebutuhan AS minimumnya. Kalau kita lihat di SNI tadi adalah 0,002 kalikan dengan B dikalikan dengan H. 0,002 kalikan dengan 1000 kalikan dengan hanya 120. Maka kita dapatkan nilainya 240 mm persegi. Karena nilai AS min-nya lebih besar, maka kita menggunakan AS min sebagai AS pakai. 240 mm persegi. Nah, sekarang kita tinggal menghitung jarak antar tulangan yang diperlukan ya, karena kita sudah memiliki nilai AS-nya. Spasi tulangan atau S bisa dihitung dengan B kalikan dengan A dB dibagikan dengan AS pakai. Sehingga B-nya adalah 1000 kalikan 1 dB-nya 78,54 dibagi dengan AS pakainya tadi 240. Maka kita dapatkan 327 mm atau kita bulatkan ke bawah sehingga yang kita gunakan adalah 300 mm. Nah, jarak tulangan ini kan perlu kita kontrol juga dengan peraturan di SNI tadi kan. Ada dua ya. Yang pertama adalah 450 mm jarak maksimumnya. Kemudian yang kedua adalah 3 kali H. Kalau kita hitung 3H kita berarti 3 dikali 120 sama dengan 360 mm. Artinya S kita 300 ini masih memenuhi persyaratan minimum jaraknya juga ya. Sehingga kita gunakan D10 jarak 300. Jadi tulangan kita nanti kita akan menggunakan diameter 10 yang kita pasang per jarak 300 mm ya. Nah, dengan tulangan terpasang seperti ini, kita pengen tahu apakah momennya sudah memenuhi persyaratan juga ya kan, kita bandingkan dengan momen ultimate-nya tadi. Maka caranya seperti ini. Nah, sekarang kita menghitung momen yang mampu disediakan oleh plat kita dengan tulangan terpasang seperti tadi, D10 jarak 300 ya. Sehingga kita ambil jaraknya adalah 300 mm, maka luasan yang terpasang adalah kita bisa hitung dengan B kalikan dengan AdB dibagi dengan S. Sehingga 1000 kalikan dengan 78,54 dibagi dengan 300. Sehingga luasan tulangan yang kita miliki adalah 261,8 mm persegi. Kemudian kita hitung lagi TS sama dengan CC. Maka AS dikalikan dengan FY sama dengan 0,85 kali F aksen C kali A kali B.
Karena AS-nya berubah, maka nilai A-nya juga akan berubah. Kalikan dengan 400, 0,85 kali 25 kali A kali 1000. Sehingga menyisakan A 4,928 mm. Sehingga momen nominal yang mampu dikerahkan sekarang adalah CC dikalikan dengan Z, 0,85 kali F aksen C kali A kali B kalikan dengan D min A per 2. 0,85 kali 25 kali 4,928 kalikan dengan 1000 kalikan dengan 95 minus 4,928 per 2. Tahu ini kalau kita rubah ke kilonewton menjadi 9,684 kilonewton meter. Jika kita kalikan dengan faktor reduksi, maka 0,9 dikalikan dengan 9,684. Nilai ini sudah lebih besar dibandingkan dengan momen ultimate negatif yang tadi nilainya adalah 5,1 kilonewton meter. Sehingga desain kita sudah benar. Nah, sekarang kita akan menggambarkan tulangannya ya. Nanti kalau kita gambarkan akan seperti ini. Untuk desain tulangan di daerah lapangan, karena tadi momennya lebih kecil daripada momen negatif, sedangkan dengan menggunakan momen negatif aja kita terikat pada persyaratan tulangan minimum ya. Sehingga untuk tulangan lapangan juga akan demikian. Jadi yang akan digunakan untuk desain tulangan lapangan juga D10 jarak 300. Kemudian untuk jarak tulangan bagi ini kita juga menggunakan tulangan minimum ya. Sehingga sama juga di sini dipasang D10 jarak 300. Kalau dilihat di potongan AA, maka bentuk penampangnya akan seperti ini. Yang merah ini adalah tulangan pokok atau tulangan utama, sedangkan yang biru ini adalah tulangan bagi atau tulangan susun. Baik, itulah tadi bagaimana caranya kita mendesain plat beton bertulang, plat satu arah khususnya ya. Diawali dengan menentukan ketebalan plat, kemudian menghitung momennya sampai menggambarkan tulangannya ya. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dalam belajar tentang plat beton bertulang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.